Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat di tengah pandemi. Berjumpa dengan saya dari MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Pati. Hari ini, saya akan membahas prediksi soal ujian sekolah SMP tahun 2022. Semoga bermanfaat. Kita mulai dari soal nomor 1. Disajikan sebuah dialog transaksional tentang ungkapan jati diri, siswa dapat menentukan rincian informasi dengan benar. Why does Randy want to rent a room near college? Mengapa Randy ingin kos di dekat kampus? Sekarang kita perhatikan dari percakapan berikut ini. I live in my home at Bogor. I need 2 hours commuting to the college, so I came early because I don't want to be late. Aku tinggal di Bogor. Aku butuh 2 jam pulang pergi ke kampus. Jadi aku datang awal karena aku tidak ingin terlambat. Dari dialog tersebut, bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah D, supaya datang tepat waktu ke kampus. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Disajikan sebuah dialog transaksional yang sama, siswa dapat menentukan tujuan penulisan dialog dengan benar. What does the underlined sentence expresses? Mengungkapkan apakah kalimat yang digaris bawah? Mari kita perhatikan kalimat yang digaris bawah dalam teks. Kalimat yang digaris bawah adalah My name is Bagas. Namaku adalah Bagas. Nah, apakah jawaban yang tepat adalah A? Offering help, menawarkan bantuan. Ataukah B, perkenalan, C, sapaan, atau D, ungkapan terima kasih? Nah, jawaban yang tepat adalah B, introducing. Masih dengan dialog yang sama, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Siswa dapat menentukan rincian deskripsi yang terdapat dalam dialog tersebut dengan benar. After read the dialogue, we can conclude that Bagas is blah 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 person. Setelah membaca dialog, kita bisa menyimpulkan bahwa Bagas adalah orang yang A. Helpful, suka membantu, or B. Sopan, C. Pandai, or D. Dermawan. Let us see to the dialogue. Dari dialog yang saya lingkari, di sini menyebutkan bahwa Bagas menawarkan bantuan untuk melihat-lihat tempat kos yang masih kosong di kosnya. So, jawaban yang tepat adalah helpful, suka membantu. Soal nomor 4. Disajikan sebuah dialog transaksional tentang animal activities. Siswa dapat menentukan rincian deskripsi yang terdapat dalam dialog dengan benar. When does the dialogue take place? Kapan dialog ini berlangsung? Nah, jika kita perhatikan dialog ini terjadi saat D, at learning time, saat pembelajaran antara guru dan murid. Soal nomor 5. Disajikan sebuah dialog transaksional tentang animal activities yang sama, siswa dapat menentukan rincian peristiwa yang terdapat dalam dialog tersebut dengan benar. From the dialogue, we can infer that. Dari dialog, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk soal yang menyimpulkan sebuah percakapan, it means that jawabannya ada dalam teks yang sesuai dengan teks. Let us see A. Students don't know the characteristic of elephant. Murid-murid tidak tahu ciri-ciri gajah. Di dalam dialog, murid-murid bisa menyebutkan ciri-ciri gajah. It's a long trunk, ma'am,
berarti jawaban A salah. Sekarang kita lihat jawaban B. Elephants use their trunk to do daily activities. Kata kuncinya ada di kata trunk. Let us see. The elephant's trunk helps the elephant in carrying out its daily activities. So, jawaban B is true. Let us see. Ya, jawaban untuk soal nomor 5 adalah B. Soal nomor 6. Masih dengan dialog tentang animal activities, siswa dapat menentukan persamaan makna kata atau sinonim yang terdapat dalam dialog dengan benar. The similar meaning of the underlined word is. Makna yang sama dengan kata yang digaris bawah adalah important. Arti dari kata important is penting. So, the similar meaning is yes, essential. Soal nomor 7. Disajikan sebuah teks deskriptif tentang negara Indonesia. Siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. Indikator ini bisa ditandai dengan adanya kata intention di dalam soal. Intention bermakna tujuan. What is the intention of writing text for? Apa tujuan dari penulisan teks di sini? Ya, tujuan dari teks ini adalah describing Indonesia, mendeskripsikan tentang Indonesia. Kenapa jawabannya bukan A, C, or D? Karena teks ini tidak hanya menceritakan tentang populasi, lokasi, capital city, tapi semuanya ada di dalam teks ini. Maka jawaban yang tepat adalah describing Indonesia, mendeskripsikan Indonesia. Soal nomor 8. Disajikan sebuah teks deskriptif yang sama, yaitu tentang Indonesia. Siswa dapat menentukan rincian peristiwa yang terdapat dalam teks dengan benar. Why does Indonesia become the fourth most populous country in the world? Mengapa Indonesia menjadi negara keempat yang paling banyak penduduknya di dunia? Jawaban ini bisa kita lihat di paragraf atau di teks kalimat terakhir. Populasi Indonesia mencapai 270 juta jiwa lebih. So, jawaban yang sesuai yaitu ya, C. The population of Indonesia is more than 270 million people. Soal nomor 9. Masih dengan teks deskriptif yang sama dengan soal nomor 8, siswa dapat menentukan persamaan makna kata atau sinonim yang terdapat dalam teks dengan benar. Persamaan makna kata atau sinonim bisa kita lihat dalam soal dengan kata closest meaning. Jadi, pertanyaan dengan kata closest meaning berarti menanyakan sinonim. Sekarang kita lihat kata yang di garis bawah adalah kata known. Known berarti terkenal. Maka, jawaban yang tepat adalah ya, familiar. Familiar means terkenal. Soal nomor 10. Disajikan sebuah petikan kalimat dari teks yang sama, siswa dapat menentukan rujukan kata yang terdapat dalam teks dengan benar. It is an archipelago that lies across the equator. The word it refers to. Sekarang kita lihat kata it. Nah, sudah dicetak dengan warna hijau di sini. It yang dimaksud adalah kita lihat dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya yang dibicarakan yang menjadi topik adalah Indonesia. So, kata it di sini bermakna Indonesia. Kita lanjutkan ke indikator selanjutnya. Untuk soal nomor 11. Disajikan sebuah kartu ucapan,
Siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. Indikator tujuan penulisan teks bisa dicirikan dalam soal dengan kata purpose. Purpose bermakna tujuan. What is the writer's purpose to write the text? Apa tujuan penulis menulis teks ini? Dalam teks disebutkan kata congratulations yang bermakna selamat. Selamat kepada dear captain. Selamat kepada captain. Nah, jawaban dari soal ini adalah C. Memberi selamat kepada captain. Nomor 12. Disajikan sebuah kartu ucapan yang sama, siswa dapat menentukan rincian peristiwa dengan benar. After reading the card, we can infer that. Setelah membaca kartu, kita bisa menyimpulkan bahwa let us see. Congratulations on becoming the first champion of the provincial soccer championship. We are proud of you. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa C. The receiver that is captain, penerima, become the winner, menjadi champion of the soccer competition. Soal nomor 13. The word champion is closest in meaning to. Ada kata closest in meaning to, berarti kita menggunakan indikator persamaan makna kata atau sinonim. Arti kata champion adalah pemenang. Jadi sinonimnya adalah B. Winner, berarti pemenang. Soal nomor 14 dengan indikator disajikan sebuah notis. Siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. Indikator tujuan penulisan teks dalam soal dicirikan dengan kata intention. Sekarang kita perhatikan isi dari notis. Temporarily closed yang bermakna ditutup sementara. Maka jawaban yang tepat adalah D. Prohibit people entering the place. Melarang masyarakat untuk masuk ke dalam tempat ini. Soal nomor 15. Disajikan sebuah notis yang sama, siswa dapat menentukan rincian peristiwa dengan benar. Who will probably read the text? Siapa yang mungkin membaca teks ini? Tentunya yang membaca teks ini adalah orang-orang yang ingin masuk ke dalam tempat ini. Soal nomor 16. Disajikan sebuah pesan singkat tentang kegiatan sekolah, siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. What is the purpose of the text to? Kita ketemu lagi dengan kata purpose yang bermakna tujuan. Kita bisa lihat dalam teks ada kalimat I cannot come to your house to work on our project as we have planned before. Menandakan bahwa Dinda tidak bisa datang ke rumah Mira. It means that the answer is C. Tell the cancellation of the project plan. Soal nomor 17. Disajikan sebuah petikan kalimat dari teks yang sama, siswa dapat menentukan rujukan kata yang terdapat dalam teks dengan benar. Indikator rujukan kata dalam soal bisa dicirikan dengan kata refers to, merujuk pada. Nah, kata yang dicetak tebal di sini adalah we. So, yang dimaksud we adalah Mira and Dinda. So, jawaban yang benar adalah D. The writer and Mira. Indikator selanjutnya untuk soal nomor 18. Disajikan sebuah teks recount tentang pengalaman yang menyenangkan, siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks? Teks recount bertujuan to retell. So,
Jawaban yang benar adalah yes, B. To retell the writer's holiday. Soal nomor 19. Disajikan sebuah teks recount yang sama, siswa dapat menentukan rincian peristiwa yang terdapat dalam teks dengan benar. From the text we can infer that, dari teks kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban dari soal nomor 19 bisa kita simpulkan dari kalimat terakhir. I felt it's nice holiday. Nah, jawaban yang tepat dari kalimat tersebut adalah A. The writer was happy. Penulis merasa senang. Soal nomor 20. Disajikan sebuah teks recount yang sama, siswa dapat menentukan ide pokok paragraf yang terdapat dalam teks dengan benar. The third paragraph tells us about. Paragraf ketiga yang dimaksud di sini adalah paragraf yang dicetak warna kuning. Di sini menceritakan tentang kegiatan penulis mulai dari tengah hari sampai dia makan siang dan membantu orang tuanya. So, jawaban yang tepat adalah C. Kegiatan penulis di siang hari. Soal nomor 21. Kita ketemu lagi dengan indikator menentukan persamaan makna kata atau sinonim. Dalam soal ini ditandai dengan adanya kata closest in meaning. Nah, soal yang akan kita cari sinonimnya di sini adalah worst. Worst bermakna buruk sekali. So, the answer is terrible or buruk sekali. Soal nomor 22 dengan indikator disajikan sebuah undangan tentang pesta kelulusan, siswa dapat menentukan tujuan dari penulisan teks dengan benar. What is the text for? Sebuah invitation bertujuan inviting or asking. Karena dalam undangan ini berjudul graduation party, berarti jawaban yang benar adalah C. Masih semangat? Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 23. Disajikan sebuah undangan yang sama, siswa dapat menentukan rincian peristiwa yang terdapat dalam teks dengan benar. Based on the text, we know that. Berdasarkan teks, kita tahu bahwa dari akhir undangan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa B. Someone who will come should call bla bla bla. Jadi seseorang yang akan datang bisa menghubungi nomor yang tertera di sini. Soal nomor 24. Disajikan sebuah teks dialog transaksional tentang meminta dan memberi pendapat, siswa dapat menentukan rincian deskripsi yang terdapat dalam teks dengan benar. Nomor 24. Disajikan sebuah teks dialog transaksional tentang meminta dan memberi pendapat, siswa dapat menentukan rincian deskripsi yang terdapat dalam teks dengan benar. What is the dialogue between Tanti and Navi about? Apa isi dari dialog antara Tanti dan Navi? Dalam dialog ini, kita temukan kata in my opinion. Maka, dialog ini berisi tentang opinion. Dengan dialog yang sama dengan nomor sebelumnya, kita lanjutkan soal nomor 25. Di sini, kita akan menentukan kata depan atau preposisi yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang. We should keep bla 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 honest to our friends to take care of our friendship. Preposisi yang tepat untuk menuliskan melengkapi kata keep di sini adalah yes, keep on, selalu. Nah, adik-adik, demikian pembahasan prediksi soal ujian sekolah SMP tahun 2022 bagian 1 sampai nomor 25. Kita lanjutkan ke bagian kedua selanjutnya.
Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo adik-adik, sehat semua hari ini? Alhamdulillah, masih semangat belajar bahasa Inggris bersama MGMB Bahasa Inggris Kabupaten Pati. Hari ini, saya akan melanjutkan membahas prediksi soal ujian sekolah SMP tahun 2022 nomor 26 sampai 50. Kita belajar bersama ya. Semoga bermanfaat. Kita mulai dengan soal nomor 26. Disajikan sebuah teks label tentang obat, siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. What is the writer's purpose in writing the text? Ya, sebuah label bertujuan untuk to tell detailed information of the drug. Soal nomor 27. Masih disajikan sebuah teks label, siswa dapat menentukan rincian informasi yang terdapat dalam teks dengan benar. From the text, we know that. Dari teks kita bisa tahu bahwa. Nah, yang bisa kita simpulkan dari teks adalah B. Dari. Nah, apa yang saya lingkari di sini? Jadi di sini disebutkan, do not take more than 8 tablets in 24 hours. Kita tidak boleh lebih dari 8 tablet dalam 24 jam. Karena kita termasuk yang berumur 12 tahun atau lebih, maka kita bisa mengkonsumsi obat ini 4 tablet dalam 12 jam. Nomor 28. Disajikan sebuah teks label yang sama, siswa dapat menentukan persamaan makna kata yang terdapat dalam teks dengan benar. Di sini, kata yang digaris bawah yang harus kita cari sinonimnya adalah kata relief. Relief yang berarti mengurangi. Mari kita lihat. Untuk pilihan A, increase bermakna meningkatkan. B, expand bermakna memperluas. C bermakna mengurangi. D bermakna melonjak. Maka jawaban yang tepat adalah ya, C. Nomor 29. Disajikan sebuah kalimat dari teks label yang sama yang diparafrase dengan satu rumpang, siswa dapat menentukan kata penghubung atau conjunction yang tepat untuk mengisi rumpang. We should ask medical advice, bla bla bla, symptoms persist for more than 3 days. Kita sebaiknya mencari pertolongan medis, titik-titik gejala masih ada lebih dari 3 hari. Nah, kata penghubung yang tepat adalah ya, if, jika. Ketemu iklan di nomor 30. Disajikan sebuah iklan tentang produk, siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. What is the writer's purpose in writing the text? Apa tujuan penulisan teks? Teks iklan bertujuan untuk promote or persuade. Sekarang kita lihat. B. To promote people to visit the website. No. Kita mempromosikan tidak hanya websitenya saja, tapi ya, jawaban yang tepat adalah to persuade people to buy the product. Jadi tujuannya adalah supaya orang-orang membeli produk yang diiklankan. Soal nomor 31 masih dengan teks iklan yang sama, siswa dapat menentukan rincian tindakan akibat teks dengan benar. What should we do to order free home delivery service? Nah, untuk free home delivery service, apa yang bisa kita lakukan yaitu yes, order via website. So, the answer is D, visit the website. Soal nomor 32. Masih dengan iklan yang sama, siswa dapat menentukan persamaan makna kata atau sinonim yang terdapat dalam teks dengan benar. Sekarang kita lihat.
Sinonim yang harus kita cari adalah sinonim dari kata edition. Edition bermakna edisi, maka dia mempunyai makna yang hampir sama dengan kata version or versi. Soal nomor 33. Disajikan sebuah teks prosedur tentang resep, siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. What is the writer's intention on writing the text? Apa tujuan penulis menulis teks ini? Nah, sebuah teks prosedur mempunyai tujuan untuk menunjukkan how to make fried rice, menunjukkan cara membuat nasi goreng. Soal nomor 34. Disajikan sebuah teks prosedur yang sama, siswa dapat menentukan rincian tindakan terkait teks dengan benar. What should we do after scrambling the egg? Kata kunci untuk soal nomor 34 adalah after, setelah, and scrambling. Let us see. Kita lihat ke step nomor 4. Scramble it until half cooked. Setelah itu kita lihat di step yang kelima. Pour the cooked rice. So, the answer is B. Nomor 35. Disajikan sebuah teks prosedur yang sama, siswa dapat menentukan persamaan makna kata atau sinonim yang terdapat dalam teks dengan benar. Untuk indikator menentukan persamaan makna, di dalam soal ditandai dengan kata the similar meaning, yang berarti makna yang sama atau sinonim. Sekarang di soal nomor 35 ini, kita akan mencari the similar meaning of kata tender. Tender means lunak. Sekarang kita lihat. A. Hard bermakna keras. B. Soft, lembut. C. Tough, keras. D. Dense, tebal. Maka jawaban yang tepat adalah B. Soft. Berikutnya soal nomor 36. Disajikan sebuah kalimat dari teks prosedur yang sama yang diparafrase dengan satu rumpang, siswa dapat menentukan kata penghubung yang tepat untuk mengisi rumpang. We can serve the fried rice, bla bla bla, it's well cooked. Kita bisa menyajikan nasi goreng, sudah masak. Jawaban yang tepat adalah if, jika. Soal nomor 37. Disajikan sebuah teks transaksional, present perfect tense, siswa dapat menentukan rincian informasi yang terdapat dalam teks dengan benar. Based on the text, we can conclude that berdasarkan teks, kita bisa menyimpulkan bahwa dari teks kita bisa lihat di kalimat terakhir, she has enjoyed playing the rain. Dia senang bermain hujan. Maka dari kalimat itu bisa kita simpulkan jawaban yang tepat adalah D. Naura is very happy playing with the rain. Nomor 38. Masih disajikan kalimat dari teks transaksional present perfect tense yang diparafrase dengan satu rumpang, siswa dapat menentukan kata kerja yang tepat untuk mengisi rumpang. Dari kalimat dalam teks, playing the rain has been her favorite activity since her kindergarten. Naura has blah 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 the rain since kindergarten. Jawaban yang tepat dari teks yang sudah saya baca tadi adalah yes, C, played. Soal nomor 39. Disajikan sebuah teks report tentang binatang asli Indonesia, siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. Nah, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks? Nah, tujuan dari sebuah teks report adalah memberikan deskripsi secara umum. Maka jawaban yang tepat adalah A. Let us continue to
Nomor 40. Masih dengan teks report yang sama, siswa dapat menentukan rincian peristiwa terkait teks dengan benar. Why are orangutans endangered? Mengapa orang utan hampir punah? Soal ini bisa kita jawab dari paragraf 1 kalimat keempat. Ada kalimat poachers keep on killing. Poachers mean illegal hunter. So, jawaban yang tepat di sini adalah C. Karena illegal hunter keeps on hunting them. Soal nomor 41. Masih dengan teks report yang sama, siswa dapat menentukan rincian peristiwa terkait teks dengan benar. From the text, we can infer that. Dari teks kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban dari soal ini bisa kita ambil dari paragraf ketiga, baris kedua. When a female is ready to mate, she will seek out an adult male. Maka jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 42. Disajikan sebuah teks report yang sama, siswa dapat menentukan persamaan makna kata atau sinonim yang terdapat dalam teks dengan benar. Di soal ini, kita akan mencari sinonim dari kata spends yang bermakna menghabiskan. Sinonim yang tepat untuk kata tersebut adalah C. Pass. Soal nomor 43. Masih tentang teks report, siswa dapat menentukan rujukan kata atau kata ganti yang terdapat dalam teks dengan benar. She will seek out an adult male. The word she refers to. Kita lihat dalam teks, kata she didahului dengan kalimat when a female is ready to mate. So, maka kata she di sini merujuk pada female orangutan. Kita lanjutkan ke soal nomor 44. Disajikan sebuah teks naratif tentang cerita rakyat, siswa dapat menentukan rincian peristiwa terkait teks dengan benar. Why did the big raven take the younger brother to a place full of gold? Because the answer of question number 44, you can see because the raven ate his fruit. Nomor 45. Disajikan sebuah teks naratif yang sama, siswa dapat menentukan rincian tindakan terkait teks dengan benar. What did the big brother do after his brother instead? Jawaban dari soal ini bisa kalian lihat di baris ke-15. But because his younger brother insisted, he and his wife finally decided to come. The answer is he agreed to come. Dia setuju untuk datang. Soal nomor 46. Masih dengan teks naratif yang sama, siswa dapat menentukan rincian tindakan terkait teks dengan benar. What is the moral value of the story? Apa pesan moral dari cerita? Teks ini menceritakan tentang seseorang yang rakus dan kemudian pada akhirnya dia mati karena keserakahannya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 46 adalah A. We must not be greedy. Kita tidak boleh serakah. Soal berikutnya yaitu soal nomor 47. Masih dengan teks naratif yang sama, siswa dapat menentukan persamaan makna kata atau sinonim yang terdapat dalam teks dengan benar. Soal kali ini
Yang harus kita cari persamaan maknanya adalah kata fortune. Fortune bermakna keberuntungan, maka sinonim yang tepat adalah kata luck. Nomor 48. Disajikan sebuah teks song lirik tentang pertemanan, siswa dapat menentukan pesan dari teks dengan benar. The writer writes the lyrics to. Lirik ini menceritakan tentang true friends. Maka jawaban yang tepat adalah C. State the importance of having good friends. Menyatakan pentingnya mempunyai teman baik. Soal nomor 49. Masih tentang song lirik, siswa dapat menentukan pesan dari teks dengan benar. Based on the text, what will the writer's friend do when the writer makes a mistake? Based on the text, what will the writer's friend do when the writer makes a mistake? Jawaban dari soal ini bisa kita lihat dari kalimat yang saya lingkari. Would say I told you when I'm wrong again. Tidak akan bilang aku sudah bilang padamu saat aku salah lagi. Maka jawaban yang tepat adalah D. She will not blame the writer for it. Dia tidak akan menyalahkan penulis akan hal itu. Soal nomor 50. Masih disajikan lirik lagu yang sama, siswa dapat menentukan persamaan makna kata atau sinonim yang terdapat dalam teks dengan benar. Kata yang kita cari sinonimnya di nomor terakhir ini adalah kata keep, yang berarti menyimpan. Sinonim yang tepat untuk kata keep adalah save. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan pembahasan prediksi soal ujian sekolah SMP tahun 2022. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.